Saudara, kita ke informasi lainnya. Pasca erupsi Gunung Semeru, hingga kini 477 orang masih menempati 3 lokasi pengungsian. Visual udara menggambarkan dampak letusan Semeru yang terjadi pada 19 November lalu. Sejumlah rumah warga mengalami kerusakan parah, sebagian diantaranya rata dengan tanah. Pesawat tanpa awak yang diterbangkan oleh PVMBG dilakukan tak hanya untuk memantau dampak kerusakan, tetapi juga untuk melakukan mitigasi bencana erupsi Semeru. Pengungsian ada sejumlah 477 jiwa yang mengungsi di 2 tempat, yaitu di SD Supiturang 04 dan di SMP Negeri 02 Pronojiwo. PVMBG menyatakan aktivitas Gunung Semeru masih tinggi dengan status awas. Masyarakat diimbau tidak beraktivitas di 8 km dari kawah dan 20 km arah tenggara karena rawan terjadinya awan panas dan lahar dingin. Gunung Semeru saat ini masih di level 4 atau status awas dengan rekomendasi untuk masyarakat untuk tidak diperbolehkan beraktivitas pada jarak radius 8 km dan juga sisi sektoral bagian khususnya tenggara itu di 20 km. Untuk saat ini aktivitasnya masih fluktuatif dan juga dapat berpotensi terjadinya erupsi sewaktu-waktu. Banjir lahar dingin Gunung Semeru kembali menerjang kawasan aliran Besuk Kobokan di Lumajang, Jawa Timur pada Minggu sore. Jembatan Geladak Perak kembali diberlakukan buka tutup akibat pekatnya asap dan abu vulkanik. Banjir lahar dingin menimbulkan kepulan asap putih yang membubung tinggi di atas jembatan Geladak Perak. Tebalnya asap bercampur abu vulkanik membuat para sukarelawan menutup sementara jembatan. Para pengguna jalan yang ingin melintas diminta mundur atau berbalik arah. Tutup karena letupan semakin kencang agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Masyarakat ditingkatkan kewaspadaan untuk melintas perlintasan jembatan Geladak Perak. Diberlakukan jalur buka tutup melihat kondisi letusan sekunder yang terjadi. 4 hari pasca erupsi Gunung Semeru, 477 warga mengungsi. Dan untuk membahasnya, kita sudah terhubung lewat sambungan daring Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lumajang, Bapak Is Nugroho. Selamat malam, Pak Is. Selamat malam, Mbak Valentina. Iya, Pak Is, jadi sampai sekarang di mana saja titik-titik pengungsian? Baik Mbak Valentina, jadi sampai malam ini titik-titik pengungsian yang tersedia ada di 2 tempat. Yang pertama di SD 04 Supiturang, yang kedua ada di SMP 02 Pronojiwo. Sebagian dari warga ada yang mengungsi di rumah kerabat. Jadi begitu Mbak Valentina. Iya, Pak, ini kan status dari erupsi Gunung Semeru masih level 4 atau status awas. Artinya masih akan ada letusan Semeru yang bisa terjadi kapan saja. Kami mendapat informasi bahwa jumlah pengungsi itu ada di angka 447. Koreksi jika saya salah. Apakah jumlah ini masih sama atau ada tambahan? Baik Mbak Valentina, berdasarkan data update yang kami terima hari ini sampai pukul 20.00 ada peningkatan jumlah pengungsi yang berada di SDN Supiturang 04 sejumlah 221 jiwa. Lalu yang di SMP 2 Pronojiwo ada sejumlah 307 jiwa. Dan yang di rumah kerabat sekitar 20 jiwa, sehingga totalnya 548 jiwa. Jadi begitu berdasarkan hasil evakuasi teman-teman malam ini. Oke, Pak, ini kan dengan erupsinya Gunung Semeru ini kan tidak tertebak ya, artinya kapan saja bisa terjadi. Tapi beberapa waktu lalu kami juga melihat dan mendengar bahwa ada saja warga yang ingin kembali ke rumahnya untuk mengamankan barang-barang pribadinya begitu. Nah,
sebagai langkah evakuasi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi berdampak kepada masyarakat, ini jalur evakuasi sudah disiapkan seperti apa dan monitoring ini dilakukan berapa kali dalam satu hari, Pak, untuk mengawasi pergerakan warga? Jadi begini Mbak Valentina ya, karena ini statusnya masih awas dan kemungkinan letusan sekunder itu sangat besar, kami dari pihak BPBD Kabupaten Lumajang tidak memperbolehkan warga untuk berada di kawasan-kawasan yang masuk kawasan rawan bencana atau zona merah. Jadi jalur evakuasi yang disiapkan, Pak? disarankan dalam Iya, gimana? jalur evakuasi sudah disiapkan. Bagaimana itu jalur sudah. evakuasinya? Iya. Jalur evakuasinya itu ada di jalan sepanjang jalan Desa Supiturang sampai dengan ke titik-titik pengungsian yang berada di jalan protokol penghubung antara Malang dan Lumajang. Jadi begitu Mbak. Oke, kalau sampai sekarang di lokasi pos pengungsian, kebutuhan mendesak apa yang saat ini paling dibutuhkan oleh pengungsi? Apakah seluruhnya sudah bisa terdistribusi dan ada di pos pengungsian itu, Pak? Baik, jadi terkait dengan kebutuhan-kebutuhan dasar, kami sudah menerima berbagai bantuan dari relawan dan kawan-kawan yang bersimpati. Lebih banyak kepada kebutuhan balita, lalu tempat tidur, selimut, makanan siap saji, dan sembako. Tentunya obat-obatan karena ada beberapa yang sudah mulai terkena ispa dan demam. Dan itu terus kita pantau setiap hari dan setiap malam kita tempatkan petugas sesuai dengan fungsinya untuk memantau keberadaan pengungsi. Mulai dari tenaga kesehatan, lalu tenaga evakuasi dari kita, dari TRC, apabila dibutuhkan mengantar ke MCK atau bagaimana, itu kan perkembangan itu kan melihat situasi dan kondisi yang ada di pengungsian. Begitu Mbak Valentina. Oke, Pak, saya konfirmasi ulang, berarti dari adanya 2 titik pos pengungsian, saat ini jumlah warga yang mengungsi totalnya ada 557. Benar Pak angka ini? Ulangi, 548 Mbak. Oke, berarti totalnya 548 ya Pak ya. Singkat saja, apa siap. langkah mitigasi yang dilakukan untuk mencegah dampak lanjutan, Pak? Jadi begini, kita kan sudah ngeluarin himbauan. Lalu yang kedua, langkah mitigasi untuk supaya tidak ada lagi warga yang terdampak, sesuai dengan arahan dari Deputi 1 SS Pak Raditya itu, kita tidak boleh lagi berada di kawasan 500 meter dari daerah aliran sungai Curah Koboan, daerah aliran sungai Besuk Sat, dan kita tidak boleh beraktivitas sepanjang 20 km dari puncak. Jadi yang terjadi hari ini kita kesulitan untuk membendung para pendatang yang ingin melakukan wisata bencana karena memang kekurangan petugas dan keterbatasan petugas yang ada di lokasi. Karena tersebar di beberapa tempat, contohnya seperti di Jembatan Curah Koboan itu sempat terjadi tadi luapan asap sekunder dan petugas belum bisa menghalau, artinya belum bisa menghalau itu warga tetap nekat untuk melakukan wisata bencana. Dan kita insya Allah besok ya memberikan rambu-rambu larangan jelas kalau perlu memang polisland pada simpul-simpul yang rawan warga bisa terdampak. Karena kita melihat potensi luncuran letusan sekunder itu masih dimungkinkan terjadi. Begitu Mbak Valentina. Oke, Pak, ini juga memastikan bahwa setidaknya letusan erupsi Gunung Semeru ini jangan sampai mengenai korban. Apakah untuk pemantauan di lokasi ini dilakukan secara berkala, artinya dampak dari letusan Semeru di desa-desa ini kemudian tetap dilakukan monitoring untuk mencegah adanya korban yang mungkin saat itu belum sempat ke pos pengungsian?
Singkat saja, Pak. Jadi siap, itu dipantau setiap jam, Mbak. Kita standby-kan petugas di pos-pos rawan. Begitu, Mbak ya. Oke, baik. Terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas Malam Kompas TV, Kepala Pelaksana Sama-sama. BPBD Kabupaten Lumajang, Bapak Isnugraha. Terima kasih, Pak. Salam sehat selalu.